Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat, bersama Abah Salwin Channel. Kita saat ini berada di Desa Muaro Sebapo, di mana berdiri kokoh gerbang tol Baleno Bayung Lincir Tempino. Konten sebelumnya kita telah mengikuti perjalanan tol dari Bayung Lincir menuju Tempino. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbalik arah masuk di gerbang tol Muaro Sebapo, jalan lintas Jambi Palembang kilometer 18 menuju gerbang tol Bayung Lincir. Sudah masuk Provinsi Sumatera Selatan. Oke, kita membelok ke kiri. Di sini adalah tempat gerbang tol Muaro Sebapo. Setelah tanggal 16 Oktober 2024 hari Rabu yang lalu telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Sehari setelahnya pada tanggal 17 Oktober hari Kamis 2024 pukul 007 WIB, ternyata tol ini langsung dibuka untuk masyarakat luas pengguna jalan untuk menikmati tol tanpa bayar alias gratis. Hingga hari ini tol ini juga masih dinyatakan gratis. Walau demikian kita harus memiliki kartu tol untuk masuk ke gerbang ini. Oke, bagaimana kondisi jalan tol dan pemandangan sekitarnya? Kita ikuti saja perjalanan ini, tentunya bersama Abah Salwin Channel. Oke sahabat yang berbahagia, beginilah kemegahan gerbang tol Muaro Sebapo. Kita saksikan tidak ada petugas ternyata, dan tidak ada pemeriksaan apakah kita memiliki kartu tol atau tidak. Tapi barangkali nanti akan dicek ketika sudah tiba di gerbang tol Bayung Lincir, untuk memastikan apakah kartu kita masih aktif atau barangkali bisa menghitung jumlah kendaraan yang masuk. Oke, kita nikmati saja perjalanan ini. Cuaca sangat mendukung, pemandangan sangat indah, perpaduan antara langit yang membiru dan kiri kanan pagar tol yang masih baru, dan nanti tentunya perkebunan warga masyarakat yang menghijau. Oke, kita nikmati kemulusan, kenyamanan, kenikmatan, dan keamanan tol Baleno Bayung Lincir Tempino. Abah Salwin Channel. Oke sahabat Abah Salwin Channel. Oke sahabat, setelah sekian lama dinantikan, akhirnya tol Bayung Lincir Tempino Baleno yang merupakan bagian dari tol Betung Jambi mulai beroperasi pada hari Kamis 17 Oktober 2024. Pembukaan jalan tol ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat Jambi dan sekitarnya, yang kini dapat menikmati perjalanan yang lebih singkat dan nyaman antar provinsi. Tol Baleno yang menjadi tol pertama di Provinsi Jambi ini telah melalui rangkaian proses uji kelayakan seperti uji layak fungsi ULF dan menerima sertifikat layak operasi SLO pada tanggal 14 Oktober 2024, memastikan bahwa infrastruktur ini siap digunakan oleh masyarakat. Jalan tol sepanjang 34 km ini diresmikan oleh Presiden Bapak Joko Widodo pada hari Rabu 16 Oktober 2024 dan mulai dibuka untuk umum sehari setelahnya, yakni Kamis 17 Oktober 2024 pukul 7.00 WIB. Pada hari pertama operasinya, tol ini dibuka secara gratis, namun para pengguna tol tetap diwajibkan melakukan tapping
kartu uang elektronik di gerbang tol. Pihak pengelola berharap bahwa para pengguna dapat mematuhi aturan lalu lintas di jalan tol untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan bersama. Lalu, berapa banyak kendaraan yang melintas di ruas tol ini pada hari pertama? Menurut Hanung Hanindito, Branch Manager Ruas Tol Baleno, sebanyak 2.500 kendaraan tercatat melintas tol sepanjang 34 km ini pada hari pertama operasionalnya. Dari data kami, sampai tadi malam sejak jam 7 WIB Kamis 17 Oktober kemarin, sebanyak 2.500 kendaraan yang melintas sepanjang 34 km ruas Bayung Lincir Tempino, kata Hanung saat berbicara kepada media pada Jumat 18 Oktober 2024 lalu. Jumlah ini tergolong signifikan mengingat tol ini baru saja dibuka. Selain itu, pembebasan biaya tol selama masa awal operasional kemungkinan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengguna jalan yang ingin mencoba kenyamanan berkendara di jalan tol baru, tentunya bebas hambatan. Meski saat ini tarif tol masih gratis, pihak pengelola menegaskan bahwa setiap pengguna tol tetap diwajibkan untuk melakukan tapping kartu uang elektronik di gerbang tol. Hal ini dimaksudkan untuk mendata jumlah kendaraan yang melintas dan mempersiapkan sistem ketika tarif resmi nantinya diberlakukan. Pengguna tol diharapkan untuk memeriksa kondisi kartu uang elektronik mereka sebelum melintas, memastikan saldo cukup dan kartu dalam kondisi baik. Meskipun gratis, proses tapping ini penting untuk kelancaran operasional tol serta pencatatan jumlah kendaraan yang masuk. Oke sahabat yang berbahagia, dengan beroperasinya tol Bayung Lincir Tempino Baleno, pihak Hutama Karya sebagai pengelola tol juga menghimbau seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan aturan yang berlaku di jalan tol. Kecepatan kendaraan tol ini ditetapkan dengan batas minimum 60 km per jam dan maksimum 100 km per jam. Selain itu, bahu jalan hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat dan tidak diperkenankan untuk berhenti di sembarang tempat. Pihak pengelola juga memberikan layanan pengaduan untuk para pengendara. Jika terjadi keluhan atau pengendara melihat adanya tindakan yang mencurigakan atau kejahatan di sepanjang jalan tol ini, mereka dapat melaporkan hal tersebut ke call center Tol Bayung Lincir Tempino di nomor 0821 8888 7710. Hingga saat ini, sahabat yang berbahagia, pihak pengelola belum dapat memastikan kapan masa gratis ini akan berakhir, serta belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai tarif tol yang akan dikenakan setelahnya. Menurut Hanung, tarif tol akan ditentukan kemudian oleh pemerintah dan akan diumumkan kepada publik setelah keputusan resmi dibuat. Tarif akan ditentukan di kemudian hari oleh pemerintah, ujar Hanung ketika ditanya terkait kapan pengguna jalan tol harus mulai membayar biaya tol ini. Tol Bayung Lincir Tempino merupakan bagian dari proyek besar mega proyek Tol Trans Sumatera yang bertujuan untuk menghubungkan berbagai provinsi di Pulau Sumatera secara lebih efisien. Sebagai bagian dari jaringan jalan tol ini, Tol Baleno diharapkan mampu mempercepat waktu tempuh perjalanan antara Sumatera Selatan dan Jambi, mengurangi kemacetan di jalan nasional, serta memperlancar distribusi logistik. Pengoperasional tol ini menjadi tonggak sejarah penting bagi Provinsi Jambi yang selama ini belum memiliki akses jalan tol. Diharapkan keberadaan tol ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mempercepat arus barang, dan memudahkan mobilitas masyarakat di antara kedua provinsi tersebut.
Dengan dibukanya tol Bayung Lincir Tempino pada 17 Oktober 2024, harapan baru muncul bagi masyarakat Jambi yang kini memiliki akses ke jalan tol pertama di Provinsi Jambi. Pada hari pertama operasional, sebanyak 2.500 kendaraan tercatat melintas di ruas tol ini, menandakan antusiasme masyarakat yang ingin mencoba infrastruktur baru tersebut. Meski tarif tol belum diberlakukan, pengguna tetap diminta melakukan tapping kartu uang elektronik di gerbang tol. Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, tol ini diharapkan dapat mempercepat konektivitas antar provinsi di Pulau Sumatera dan menjadi langkah awal menuju pembangunan infrastruktur yang lebih baik di masa yang akan datang. Bagi Anda yang berencana untuk melintas di tol ini, pastikan selalu mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga keselamatan di jalan raya, khususnya di jalan tol ini, demi kebaikan dan keselamatan bersama. Selamat menikmati tol 34 km dari Bayung Lincir ke Tempino dan Tempino Bayung Lincir. Sahabat yang berbahagia, menyadur dari indonesiabike.id guna mengurangi risiko terjadinya kecelakaan saat berkendara di jalan. Sudah barang pasti pengemudi wajib memiliki pengetahuan dan etika berkendara yang baik. Berkendara bukan sekedar melewati jalanan, tetapi soal bagaimana etika kita bisa memastikan keselamatan kendaraan satu sama lainnya. Pada dasarnya, tujuan etika berkendara adalah untuk menghormati, menghargai, dan menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Apalagi di jalan tol, pesatnya pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol belakangan ini, kian memudahkan masyarakat dalam beraktivitas, terutama aktivitas yang mengharuskan masyarakat berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan waktu yang relatif lebih cepat dibanding melintas di jalur konvensional. Kemudahan demi kemudahan yang ditawarkan jalan tol, sayangnya kadangkala tidak diiringi dengan kesadaran pengemudi akan pentingnya berbagai faktor yang kebanyakan dianggap sepele. Berikut tips berkendara agar menjadi aman. Aturan lengkap soal lalu lintas jalan untuk keselamatan pengendara bukanlah semata aturan, namun telah dikaji melalui uji kelaikan yang sesuai standar yang mempertimbangkan keselamatan. Misalkan saja melalui peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan LLAJ, disebutkan dengan jelas bahwa batas kecepatan di jalan tol antara 60 hingga 100 km per jam. Etika dan aturan sudah sepatutnya dipatuhi agar keselamatan satu sama lainnya terpenuhi dengan baik. Oke sahabat yang berbahagia, peraturan dasar yang ada di jalan tol sebenarnya tidak jauh berbeda saat dibandingkan dengan jalan raya biasanya. Sebagai pengemudi, Anda tetap harus berkendara dengan memperhatikan keadaan jalan di sekelilingnya, sehingga keselamatan diri sendiri dan orang lain tetap dapat terjaga. Namun ada beberapa aturan lain yang cukup berbeda dan perlu dipahami. Apabila Anda memahami semua aspek tersebut, maka berkendara di jalan tol insya Allah berlangsung aman dan lancar. Berikut beberapa peraturan penting saat berkendara di jalan tol. Yang pertama, terdapat transaksi pembayaran non-tunai. Setiap orang yang ingin menggunakan jalan tol perlu melakukan pembayaran. Hal ini juga bukan aturan baru karena pihak manapun yang ingin menggunakan jalan bebas hambatan perlu membayar biaya yang telah ditentukan. Namun perlu diketahui bahwa pembayaran di gerbang tol sudah tidak bisa lagi menggunakan uang tunai. Sejak tahun 2017 ada ketetapan aturan pembayaran tol dengan kartu elektronik di gardu tol. Jadi sebelum Anda bepergian, pastikan kartu elektronik yang digunakan
sudah memiliki jumlah yang cukup untuk melakukan pembayaran. Kedua, patuhi batas kecepatan. Setiap jalan tol memiliki batas kecepatan yang telah ditentukan. Sebaiknya Anda mematuhi batas kecepatan yang berlaku agar perjalanan berlangsung dengan aman dan tertib. Batas kecepatan jalan tol sendiri biasanya memang lebih tinggi dibanding dengan jalan raya biasa. Namun bukan berarti Anda bisa melaju kencang dengan sembarangan. Tetaplah disiplin dalam mengendalikan kecepatan kendaraan sesuai rambu-rambu yang terpasang di sisi jalan tol. Melebihi batas kecepatan yang ditentukan hanya akan menyebabkan resiko kecelakaan yang dapat berakibat fatal. Yang ketiga, gunakan lampu utama di malam hari. Saat berkendara di jalan tol pada malam hari atau dalam kondisi cahaya redup, penting untuk menghidupkan lampu utama kendaraan. Lampu utama berfungsi sebagai alat komunikasi visual antar kendaraan dan memungkinkan kendaraan lain untuk melihat Anda dengan jelas. Selain itu, penggunaan lampu utama di jalan tol juga membantu meningkatkan visibilitas Anda terhadap kondisi jalan dan rambu-rambu lalu lintas. Yang keempat, tetap di jalur yang tepat. Jalan tol sering memiliki beberapa jalur, terutama pada bagian yang lebih padat lalu lintas. Pastikan untuk tetap berada di jalur yang sesuai dengan tujuan Anda. Gunakan lampu sein dengan benar dan beri tanda saat hendak berpindah jalur. Perhatikan juga tanda-tanda dan marka jalan yang menunjukkan penggabungan atau pemisahan jalur untuk menghindari kesalahan yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan atau kemacetan. Kelima, jaga jarak aman. Jarak aman antara kendaraan adalah hal yang kritis dalam berkendara di jalan tol. Jarak yang aman akan memungkinkan Anda untuk menghindar dari tabrakan atau situasi darurat lainnya dengan lebih baik. Jangan mengemudi terlalu dekat dengan kendaraan lain, terutama pada kecepatan tinggi, karena hal ini memiliki risiko kecelakaan yang sangat tinggi. Keenam, larangan menggunakan ponsel. Penggunaan ponsel saat berkendara di jalan tol sangat dilarang. Dalam situasi di jalan tol, kecepatan tinggi dan jarak yang pendek antar kendaraan membuat waktu untuk menghindar menjadi sangat terbatas. Pasalnya, penggunaan ponsel saat berkendara dapat mengalihkan perhatian Anda dari jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan. Ketujuh, tunda makan dan minum saat berkendara. Saat berkendara di jalan tol, usahakan untuk tidak makan atau minum selama perjalanan. Jika Anda ingin makan atau minum, pastikan untuk berhenti di tempat istirahat atau rest area yang telah disediakan di sepanjang jalan tol. Makan atau minum saat berkendara dapat mengganggu konsentrasi Anda dan mengurangi fokus pada pengendalian kendaraan. Istirahat yang cukup dan mengisi tenaga di tempat yang aman dan membantu menjaga konsentrasi saat berkendara di jalan tol. Kedelapan, patuhi rambu lalu lintas dan petunjuk. Seperti pada jalan raya biasa, perhatikan rambu lalu lintas dan petunjuk yang ada di jalan tol. Ikuti arahan yang ditampilkan untuk menghindari kesalahan dan memastikan perjalanan Anda berjalan lancar. Ingat juga untuk selalu memperhatikan tanda-tanda larangan, petunjuk arah, peringatan, serta informasi lainnya yang diberikan oleh pihak jalan tol. Demikian informasi ini kami sampaikan untuk diingat-ingat kembali. Oke sahabat yang berbahagia, itu tadi sekilas penjelasan mengingatkan kembali tata tertib yang harus kita patuhi saat masuk ke jalan tol, dimanapun jalan tol itu berada. Dengan mematuhi peraturan lalu lintas di jalan tol, maka perjalanan kita insya Allah akan aman, akan nyaman, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mendatangkan kebahagiaan saat kita di perjalanan. Selain ada tujuan yang ingin dicapai, maka kenyamanan, ketentraman, dan kebahagiaan selama di perjalanan tentu ingin kita hadirkan juga di dalam jiwa kita.
Dan perlu diingat bahwa ada pengguna lain selain kita di jalan raya maupun di jalan tol. Dan yang terpenting juga adalah kondisi kendaraan kita harus senantiasa sehat. Baik mesin, bodi, lampu-lampu, dan sebagainya. Dan jangan lupa bahan bakar selalu siap, selalu cukup untuk mengadakan perjalanan. Dan yang terakhir, jangan mengabaikan tentang kesehatan supir atau pengendara. Karena dalam keadaan yang sehat, baik rohani dan jasmani, maka kita akan tenang dalam mengendarai sebuah kendaraan. Jangan dalam keadaan ngantuk ataupun pusing-pusing untuk melakukan perjalanan. Beristirahatlah sejenak di tempat peristirahatan atau rest area. Setelah fit kembali, maka silahkan untuk melanjutkan perjalanan. Oke, sahabat, kita telah membelok, artinya kita sudah berada di interchange gerbang tol Bayung Lincir di Sumatera Selatan. Tanpa terasa, lebih kurang 20 menit bisa kita tempuh perjalanan dari gerbang tol Muara Sebapo, Provinsi Jambi, menuju gerbang tol Bayung Lincir, Provinsi Sumatera Selatan. Jika kita menggunakan jalan umum, jalan nasional, dari Muara Sebapo ke Bayung Lincir ini bisa mencapai 1 jam 30 menit atau 90 menit. Tapi melalui jalan tol ini bisa kita tempuh hanya hitungan 20 menit saja. Oke sahabat yang berbahagia, terima kasih telah mengikuti konten ini dari awal hingga akhir tanpa ada jeda atau diputus di perjalanan. Tapi tadi ada video-video yang kita ambil dari arah belakang supaya tidak membosankan. Yang jelas untuk bagian depan tidak ada kita hentikan. Oke, alhamdulillah kita telah masuk gerbang tol Bayung Lincir dan tidak ada petugas kita saksikan, namun alhamdulillah kita sudah memiliki kartu tol untuk ditempelkan di sini untuk membuka palang yang tertutup. Alhamdulillah sudah terbuka dan terima kasih sekali lagi sudah mengikuti perjalanan kami dari awal hingga akhir. Oke, kita akan kembali masuk jalan nasional, jalan lintas Jambi Palembang di Bayung Lincir. Apabila belok ke kiri, maka kita akan melanjutkan perjalanan ke kota Palembang, dan kita jika membelok ke kanan, maka kita kembali ke kota Jambi. Oke, itu tadi perjalanan yang sangat menarik, masih uji coba jalan tol baru Baleno Bayung Lincir Tempino yang baru saja diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada tanggal 16 Oktober 2024. Kiri Palembang, kanan kota Jambi. Kita tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Saat lampu merah menyala, kita berhenti. Dan ketika lampu hijau sudah menyala, kita pun kembali melajukan kendaraan kita. Oke, ini dulu liputan untuk kesempatan yang berbahagia ini. Kiranya bisa menambah informasi untuk Anda ketahui. Terima kasih. Lebih kurang minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.